besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali di dalam ibadah raya di sore hari ini. Patut bersyukur kepada Tuhan kita sekalian di mana Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk beribadah. Sekalipun kita masih tetap ibadah di rumah kita masing-masing. Dan hal yang patut kita syukuri juga Bapak Ibu Saudara sekalian, di minggu ini kita ada di bulan ke-8 bulan Agustus. Dan minggu pertama ini ibadah kita nanti disertai dengan perjamuan kudus. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita ikuti ibadah ini dengan mempersiapkan hati kita. Kita mau terima berkat selama ibadah ini, baik pujian, firman maupun perjamuan kudus. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sore hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur di sore hari ini Tuhan. Begitu kebaikan-Mu nyata atas hidup kami. Kalau kami bisa melewati 7 bulan yang berlalu dan saat ini kami ada di bulan ke-8 yaitu bulan Agustus. Terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, menikmati hadirat-Mu melalui pujian, melalui Tuhan firman-Mu, dan juga kalau di minggu pertama ini kami bisa kembali menikmati perjamuan kudus. Kami serahkan jalannya ibadah dan pemberitaan firman-Mu dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan, mari Engkau nyatakan kuasa-Mu atas hidup kami, sehingga ibadah kami tidak sia-sia. Namun kami rindu di saat kami beribadah kami bisa menyukakan hati Engkau. Dan beri kami juga telinga seperti telinga seorang murid untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, di bulan Agustus ini tema kita adalah tema tentang kemerdekaan. Bukan karena pas hari atau peringatan kemerdekaan Republik Indonesia Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi saya rindu mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, tidak hanya secara lahiriah atau jasmani kita merasa ada kebebasan saat ini menjalankan setiap aktivitas kita, menikmati berkat-berkat Tuhan, tetapi ada kemerdekaan yang tidak bisa dibanding dengan apa yang atau kemerdekaan yang dilakukan oleh para pemimpin kita, khususnya di Indonesia ini tentunya. Tapi hari ini kita akan merenungkan yaitu satu subtema kemerdekaan yang sejati. Untuk dasar firman Tuhan dari tema ini kita akan baca dari Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-30 sampai ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba itu tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan yang sebenarnya atau kemerdekaan yang sesungguhnya. Artinya murni ya Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana sudah tidak dijajah lagi dan hidup dalam keadaan yang bebas atau terlepas. Kemerdekaan yang sejati Bapak Ibu Saudara sekalian hanya dapat dilakukan oleh Kristus sendiri. Sekali untuk selama-lamanya Dia telah menaklukkan musuh terbesar manusia, yaitu iblis, yang menyebabkan manusia termasuk Bapak Ibu Saudara sekalian dengan saya berbuat dosa. Namun melalui pengorbanannya di atas kayu salib, manusia bisa memperoleh kemerdekaan yang sejati. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan yang sudah kita peroleh tentunya harus kita pelihara, kita juga harus jaga, dan tentunya harus kita perjuangkan. Karena selama kita hidup, ingat Bapak Ibu, selama itu pula pencobaan menanti dan merongrong kita. Namun kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam firman Tuhan Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 dikatakan bahwa sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, di sini kita memperhatikan firman Tuhan ini agar supaya kita selalu berpihak atau Tuhan selalu berpihak dengan kita. Mari hiduplah senantiasa mengarahkan diri dan pandangan kita kepada Kristus. Hanya dengan fokus kepada Kristus Bapak Ibu Saudara sekalian membuat kita benar-benar mengalami kemerdekaan. Tidak hanya kemerdekaan dari pengaruh dosa, tetapi juga dari kehidupan sehari-hari, yaitu beban hidup dan juga pergumulan hidup tentunya. Hal yang paling penting yang perlu kita renungkan dan pertanyakan pada diri kita sendiri melalui firman Tuhan ini atau renungan kita, tema kemerdekaan yang sejati. Apakah kita sudah benar-benar mengalami kemerdekaan yang sejati Bapak Ibu Saudara sekalian selama ini kita mengiring Tuhan? Apakah kita juga merasakan itu? Bahwa kita sudah ada dalam suasana atau keadaan yang merdeka. Jika kita merasa sudah dimerdekakan oleh Tuhan, tentunya ada bukti-bukti yang perlu kita perlihatkan baik kepada saudara-saudara kita di lingkungan kita, orang seiman ataupun orang-orang di luar kita, dan terlebihnya juga kita buktikan di hadapan Tuhan. Kita akan melihat beberapa bukti kalau seseorang termasuk kita sudah mengalami kemerdekaan yang sejati. Mengalami kemerdekaan sejati tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama kita juga harus menjadi murid yang sejati. Murid yang sejati seharusnya atau kita harus menyangkal diri kita. Itu menjauhkan dosa dan hidup dalam hawa nafsu serta keinginan-keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Artinya kita harus hidup dalam kebenaran sesuai dengan
firman Tuhan di ayat 32 renungan kita di sore hari ini. Karena kemerdekaan itu diperoleh karena hidup di dalam kebenaran. Kemudian menjadi murid yang sejati, kita juga harus memikul salib. Memikul salib Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita bisa melihat di Lukas pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-27 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Artinya kita tidak akan bisa menjadi murid yang sejati saat kita tidak mau memikul salib Tuhan. Salib itu berbicara tentang penderitaan. Kita dibuktikan sebagai murid sejati bagaimana menghadapi keadaan, situasi baik dalam keluarga kita, dalam pekerjaan atau dimanapun, mungkin seperti anak-anak di sekolah menghadapi tes dan sebagainya, itu juga merupakan satu tantangan atau penderitaan. Tapi di sini akan dilihat bagaimana kemurnian kita sebagai murid yang sejati untuk siap menghadapi, menerima, dan menjalani hidup sekalipun ada penderitaan atau sengsara yang kita hadapi atau kita alami. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi murid yang sejati sekali lagi siap pikul salib, dan juga kita harus mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik sebagaimana di 2 Timotius pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-7 berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini pernyataan daripada Rasul Paulus. Dia benar-benar menyatakan dirinya sebagai murid Tuhan yang sejati, di mana dia berusaha untuk memperjuangkan hidup di dalam Tuhan dengan iman, sehingga juga dia mengakhiri pertandingan hidupnya dengan iman yang baik. Lalu selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi murid yang sejati harus tetap tinggal dan melekat kepada Tuhan. Karena apa? Kalau kita membaca di Yohanes pasal 15 ayat 5 berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya kita hidup tanpa kita melekat kepada Tuhan, tanpa kita terus tinggal di dalam Tuhan, maka kemerdekaan yang kita peroleh menjadi murid yang sejati daripada Tuhan itu akan hilang dengan sendirinya, karena kita sudah hidup di luar Tuhan. Seperti perumpamaan di pasal ini, pokok anggur yang benar, artinya kita tidak melekat kepada pokoknya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai bukti kalau kita mengalami kemerdekaan yang sejati, mari kita tetap tinggal dan melekat kepada Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi murid yang sejati, kedua kita tinggal dalam firman-Nya. Di ayat 31 dari pembacaan kita di sore hari ini, bahwa tidak hanya mengetahui firman, tetapi juga melakukan dalam kehidupan seharian kita. Bahkan apapun yang sedang terjadi, seperti saat ini kita memang diuji iman kita kepada Tuhan, dan dibuktikan kemurnian hati kita sebagai murid yang sejati. Menghadapi pandemi corona ini memang dibutuhkan sesuatu yang membuat kita kuat. Tentunya salah satunya tetap tinggal di dalam firman. Kemudian menjadi murid yang sejati, berakar dan bertumbuh di dalam iman. Di sini di Kolose 2 ayat yang ke-7 berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Melalui ketekunan membaca
merenungkan dan menghafalkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu akan membuat iman kita semakin bertumbuh. Seperti di Roma 10 ayat yang ke-17. Tanpa kita mempelajari firman Tuhan, kita juga tidak akan bisa mengalami pertumbuhan iman. Dan ketika iman kita tidak bertumbuh, akan mudah dan gampang dipengaruhi atau tergoncang dengan situasi keadaan yang sedang kita hadapi. Kemudian ketekunan di dalam ibadah, yaitu kalau kita ingin bertumbuh di dalam iman, tidak hanya dengan melalui pembacaan kita atau merenungkan firman Tuhan, tapi juga ketekunan dalam beribadah. Di 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ini yang membuat kita atau membuat iman kita bertumbuh dan berakar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu ketika kita memiliki itu, kita pasti akan bisa memperlihatkan diri kita kepada siapapun. Apalagi kita masih tetap dalam visi misi kita, Bapak Ibu, mana kita harus mewujudkan untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan dan menjadi penyelamat dan bisa memberkati siapapun. Kesimpulan daripada renungan kita pada sore hari ini, Bapak Ibu, bahwa kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan tanpa syarat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri, agar manusia tidak dijajah atau diperhamba oleh dosa lagi. Seperti di Galatia 5 ayat 1b berkata, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Lalu selanjutnya dari firman yang kita renungkan bahwa kita harus tetap teguh dan bertahan di dalam menghadapi masalah atau cobaan, serta waspada dari segala macam siasat iblis. Jangan beri peluang sedikit pun baginya, sebab Tuhan Yesus telah mengubah noda, menghapus noda karena dosa menjadi putih seperti salju. Seperti Yesaya 1 ayat 18b dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kasumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan lakukan atas hidup kita sebagai umatnya. Karena itu mari di awal bulan ini kita tetap menunjukkan kepada siapapun bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Dan bukan hanya dimerdekakan dengan syarat seperti yang kita dapatkan ya, khususnya di Indonesia ini. Harus bayar, harus melapor, mungkin 2 minggu sekali dan sebagainya. Ada banyak cara untuk membuat seseorang bisa dibebaskan atau dimerdekakan. Tapi mari di awal bulan ini dengan syukur kepada Tuhan dan sekali lagi pertahankan, jaga dan perjuangkan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena begitu mahal bayaran yang Tuhan beri kepada kita sampai Dia mengorbankan tubuh dan jiwanya buat kita. Untuk ayat penutup Bapak Ibu Saudara sekalian di Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Serta gunakanlah kemerdekaan untuk hidup berkenan bagi Tuhan. Artinya mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus
memperjuangkan kemerdekaan itu, sekaligus juga kita harus bisa memproklamasikan kemerdekaan itu kepada orang lain, sehingga mereka yang belum dibebaskan atau masih terpenjara oleh kehidupan dalam dosa, kita juga bisa melepaskan mereka. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan di sore hari ini. Saya ajak kembali, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepada Engkau sore hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong sempurnakan firman-Mu ini dan juga meteraikan di hati kami, sehingga kemerdekaan sejati tidak hanya kami Tuhan dengar melalui firman-Mu, tapi kami rasakan, kami alami, bahkan kami juga bisa memerdekakan orang-orang yang belum dimerdekakan saat ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dengan kemerdekaan yang sejati Tuhan, kami juga rindu sore hari ini kami akan mengikuti perjamuan kudus. Mari Roh Kudus pimpin kami, biarlah melalui pengorbanan-Mu kami disadarkan bahwa kami adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dengan bayaran yang begitu mahal melalui darah dan tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima perjamuan kudus sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita untuk memperingati, merayakan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan mengikuti perjamuan kudus, dan tentunya sebelum kita akan menikmatinya, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan supaya kita benar-benar siap untuk menerima perjamuan kudus. Mari saya ajak kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, saat ini kami mau memperingati hari pengorbanan-Mu untuk memberikan kemerdekaan sejati bagi kami. Mari sertai kami, dan apabila ada dosa-dosa yang masih terselubung di dalam hati kami, mohon Tuhan diampuni, sucikan dan kuduskan, sehingga perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kami sekalian, dan tentunya Tuhan kami juga bisa mewartakan kemerdekaan ini bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap menerima perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita mengangkat roti yang ada di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara percaya kalau roti yang ada di tangan kita ini ada persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian juga percaya kalau anggur yang kita curahkan ini ada persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita mengucap syukur buat perjamuan yang kita bisa terima sore ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah menerima perjamuan kudus sebagai peringatan akan pengorbanan-Mu atas hidup kami. Terima kasih karena Engkau yang mengerjakannya bagi kami sehingga kami juga mengalami kemerdekaan yang sejati daripada Engkau. Syukur Bapa, kami rindu juga Tuhan, kami menjadi pewarta kemerdekaan bagi orang-orang yang belum mengalami kemerdekaan saat ini. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian bersama-sama angkat kedua tangan saudara, kita mau terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih serta sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian sore hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang percaya atas janji dan berkat Tuhan, kita bersama-sama katakan amin. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.